Nggak usah pakai sedotan plastik, Mbak. Aku udah buat. Makasih. Halo guys, Halo, apa tuh? nih lihat nih aku bawa. Ini namanya rice straw. Resto apa sih? Ini itu kayak sedotan edible. Itu tuh bisa kayak terurai gitu loh, gak kayak sedotan plastik. Kayak gini itu yang susah terurai. Bisa dimakan nggak? Bisa, itu edible. Tahu kan itu terbuat dari tepung beras kan? Emang iya? Oh iya, mau coba dong. Iya. Coba dong. Kan nggak bisa dimakan, kok dicobain sih? Kan buat minum. Gimana sih? Biar nggak pakai plastik. Iya nggak pakai sedotan ini. Wah, bagus nih Coba ya. idenya nih. Ramah lingkungan nih. Warna-warni ya guys. Ih, lucu. Rainbow. Mau dong. Ini rasanya beda-beda ya? Atau... Beda kayaknya. Berarti gak usah pakai ini lagi nggak sih? Warnanya beda-beda sih, tapi Kayaknya nggak ada rasa nggak sih? Ini berarti udah warnanya nggak yang guna beda. nih. Nggak bisa dimakan nggak sih harusnya tapi? Harusnya tuh kita tuh mengganti sedotan plastik tuh jadi sedotan kayak gini yang ramah lingkungan. Buat Soalnya kan Bekasi mana ada? Bekasi Cocok buat di Bekasi nih, woi. Kan Bekasi banyak. Kenapa sih jangan diingat itu terus? Kan di sini juga banyak sampah. Nggak Pojok sebanyak- sana sampah. Ya, emang Ada tempatnya. apa? Emang tempatnya. Tempatnya gimana? Coba. Keras ini. Emang beneran bisa dimakan? bisa kalau udah lunak tapi Oh ya. Oh iya. ya Tapi kan ini apa ada bahan kimia juga kan pasti kan? Emang iya. Apaan Emang sih iya? bahan kimia? Praben pakai bahan-bahan alami tahu. Emang iya. Emang Emang iya. iya. Nggak ada sedikit pun bahan kimia. Coba lihat. Iya sih ini nggak ada baunya. Harusnya ada pengawetnya nggak sih? Rice straw. Paling ada apanya gitu nggak sih? Apa Ki? Ini apa Yan? Coba jelasin Yan. Ini kalau yang aku baca dari jurnal tuh, ini tuh campuran dari tepung beras, nata de coco, karboksil metil kelulose, dan gliserin. Terus dicampur sama air. Lalu bahan pengikat yang biasa digunakan yaitu karagenan, algina, tapioka, maizena, tepung terigu, dan maltodextrin. Nah, terus tuh di Amerika juga ada kayak gini Apa tuh? Apa sih? Ini apa? Namanya iki Lolistraw. Oh. Nah, Lolistraw itu terbuat Nggak tahu dari sih. Oh, nggak tahu kamu. Lolistraw itu terbuat dari rumput laut. Berarti itu langsung bisa dimakan. Bisa kayak gini. Gak usah nunggu dijamin dulu di air atau di mana gitu. Enggak. Berarti cocok tuh yang buat suka gigit-gigit sedotan tuh. Nah, cocok. Kayak aku sih. Lagi Dan tahu gak sih guys, nggak cuma sedotan aja yang edible, tapi ada plastik edible. Oh. Pernah denger tuh aku. Dari jurnal yang pernah aku baca, jadi kayak plastik edible itu terbuat dari protein, polisakarida, lipid dan bahan tambahan lainnya. Apa bahan tambahan lainnya? Ya kayak apa ya? Kayak plasticizer deh kalau nggak salah tuh namanya. Tapi bahan utamanya pasti singkong kan? Adalah pokoknya. Nah kan bahan tambahan itu kan yang protein itu kan bisa dari singkong sama jagung. Jagung. Tapi bisa dimakan juga nggak sih kayak ini? Kayaknya lebih Lebih ke gampang terurainya sih Iya. daripada yang bisa dimakan. Oh, ini kan kayak rice paper tau nggak rice paper yang biasanya buat ini loh. Samyang roll. Ya itu. Paper. Berarti mirip ya banyak ya. Tapi kan ini 12. bisa dimakan tapi tidak Tidak langsung ya? tidak untuk dikonsumsi juga. Ya. Kan intinya bisa terurai. Kalau kena air dikit gitu langsung terurai nggak sih atau? Iya, terurai, butuh ini waktu terurai. Kayak ini kan butuh waktu dulu ya biar bisa terurai dengan sempurna. Ya, bener sih. Tapi kan itu tidak mencemari lingkungan. Iya. Ya. Paling tidak kan kena air sehari 2 hari kan udah hilang nih. Iya. Benar. Benar. Nah, tapi kayaknya yang plastik itu kalau kena air kan juga tetap Meleleh. sama aja gitu. Iya, Iya, jadi kayak semua pasti mending kena. langsung ke bahan alami aja nggak sih? Iya. Yang edible. Ya kan kalau dilihat tiba-tiba dari tanah ada plastik yang kayak nyangkut gitu kan. Nah, itu berarti kan belum terurai. Nah, Oh iya. biasanya tuh butuh waktu paling enggak 10 tahun 5 tahun baru terurai. lebih. Puluhan tahun. Puluhan tahun ya berarti ya? Ratusan bisa itu. Ratusan tahun loh. Berarti setuju nggak kalau misal Indonesia pakai
barang-barang plastik dengan edible kayak gini. Setuju. Harusnya dikembangkan Tapi kan sih. kita kan nggak bisa langsung ganti sedotannya dengan dalam kayak gini kan susah. Butuh Iya. waktu. Butuh waktu ya. Apalagi Bekasi. Aduh. Apalagi plastik tuh lebih murah daripada kayak gini. Iya. Ini kamu beli berapa sih harganya? Ini tuh murah tau kan, ini isinya 25 ya. Ini cuman 8.000 aja. Oh, Itu sampai puluhan ribu gitu. Enggak, jadi kayak hampir sama nggak sih sama yang plastik itu? Jadi Iya sih. sama aja sih murah sih. Sebenarnya kalau yang plastik itu dia mungkin harganya sama, cuman Lebih banyak, Iya. sampai 50-an sih. Ya mungkin ngejar harga juga sih. Ngejar untung lah ya. Iya. hitungannya tetap lumayan mahal sih. Karena isinya cuma 25 kan. Tapi ya ramah lingkungan. Iya. Tapi oke kan buat berkepanjangan gitu. Oke. Oke sih. Oke sih. Daripada kayak gini kan sudah rusak lingkungan. Lebih numpuk. Panjangnya lebih. Ini kan juga bisa nanti lama-lama jadi pupuk kan juga bisa. Nah, Halo. Mau jadi kemana nih? Kamu sih udah. Kamu kasih aja. Balik lagi dong. Nah ini tuh pertempuran 5 hari Semarang tuh awalnya terjadi tuh karena reservoir Selandia yang diracun guys. Kalian tahu kan? Nah terus diperparah lagi sama penembakan Dokter Karyadi itu yang dibunuh sama tentara Jepang itu. Gara-gara pemeriksaan. Iya. Itu nanti ada monumennya juga kalau mau lihat. Oh iya. Ada. Sana lihat yuk, coba. Lihat yuk. yuk. Apa ini? Tentang penembakan Dokter Karyadi. Yang aku ceritain tadi, yang aku bilang tadi di sana. Nah itu reservoir Siranda tuh yang itu. Yang mana? Itu ada tulisannya. Ini nih yang tadi kita waktu jalan tuh kita lewat. Emang ya? Yang naik-naikan itu ya? Ini kalian tahu Ruang Seranda itu. rumah sakit William Booth nggak? Oh iya, tahu Nah. keong ini. Ya. Ya, yang pokoknya di dekat situ. Nah, ini kejadiannya tuh waktu di sini. Tuh. Jadi waktu di reservoir Siranda itu mau ngecek, ternyata malah ditembak mati. Tuh. Makanya ini jadi konflik pertempuran 5 hari di Semarang. Sampai ya banyak memakan korban lah. Kebetulan ya waktu itu Indonesia kalah lah, istilahnya Semarang kalah. Yang menang Jepang. Itu ceritanya. Lanjut ya. Lanjut. Mau nyoba ke Tugu Mudanya deh. Boleh Tugu nggak? Buddha. Iya. Ya boleh. Ya udah yuk, kita ke Tugu Buddha yuk. Yuk, let's go. Oh ini tuh ternyata Tugu Muda. Iya nih, ini namanya Tugu Muda. Duduk yuk. Nah ini Vel namanya, ini tuh Tugu Muda yang tadi kita lihat sejarahnya di museum. Nah Tugu ini tuh dibangun tahun 1951, arsiteknya tuh namanya Bapak Salim. Terus 3 tahun kemudian dia diresmiin sama Presiden Soekarno, bener banget. Wah nyimak ini berarti. Nah kenapa bentuknya dia menjulang tinggi itu karena melambangkan semangat para pejuang muda gitu. Makanya Terus yang atas itu? nah itu apinya itu, api kobaran semangat gitu. Wah, secara historis pertempuran itu tuh dipicu karena upaya tentara keamanan Jepang yang tidak mau mengalihkan senjata
dan dia itu kayak mau mengambil kendali lagi gitu loh oleh sama kota ini. Terus kayak puncaknya itu, tahu nggak yang saat insiden Dr. Karya jadi? Oh ya, yang mau meriksa sumber air yang diduga telah diracuni oleh tentara Jepang, terus ditembak itu. Iya. Dan itu tuh makin bikin pejuang rakyat Indonesia tuh marah. Iya, benar. Terus yang apa gambar-gambar itu apa ya? Pertempuran 5 hari ya? Itu kayaknya relief reka perjuangan enggak sih? Kita lagi bahas ini apa? Ibu muda. Terus si Feli nanya kayak itu gambar-gambar itu Gambar-gambar tuh apa gitu. Aku tambahin deh biar lebih jelas. Jadi di bawah buah tubuh ini terdapat 5 buah batu yang mengelilinginya. Ya, karena 5 buah batu itu melambangkan pertempuran 5 hari yang terjadi di kota Semarang. Nah, pertempuran itu terjadi pada tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1245. Selain itu yang ikonik tuh ada relief-reliefnya itu loh guys. Oh iya. Menceritakan kronologi pertempuran seperti perjuangan, pengeboman dan korban. Itu ada korban. itu yang mati. Iya. Ya itu guys. Oh, ya. Kemudian ada peringatan bagi mereka yang hidup di usia muda ya. Ya. Pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan di masa awal revolusi. Iya. Berarti elemen-elemen yang ada di tubuh muda ini simbol keberanian dan perjuangan rakyat Semarang dong. Benar banget ya. Ini pada bahas apa sih? Kalian sih telat. Terus barang ya? Iya. Putar-putar suara, Ya, kan marah keren. aja. Kok nggak ngajak-ngajak sih? Ya, kita habis nih kulineran mau nggak? Mau lapar nggak? Boleh sih lagi. Iya. Kalian tadi udah makan ya? Ada kan baru daerah atas, sekarang daerah bawah. Ini aku ada jajan. Kita makan jajan dulu kali ya. Boleh mau. Cocok banget buat rame-rame. Buka guys. Aduh, gimana? Diginiin kok. Ini bagus ya. Bagus. Bagus Ikonik ya. nih. Buka lah. Ini yang tadi di Yang kamu jelasin kan? itu bentukannya tuh ternyata kayak gini. Ini Fel. Di Bekasi adanya apa Fel? Di mana? Jakarta itu. Bekasi. Ada ya, Bantar Gebang. Jelek-jelek banget sih yang lo ingat. Males banget. Di mana juga ada kayak api-apinya gitu nggak sih? Iya. Enak ini. Ayo sambil jalan yuk. Mau dong. Buat di sini apa ya? Ramus banget. Woi, Phil. Nah, kan di sini kan ada ini, Pak, pegawai yang bersih-bersih. Ya nggak bisa gitu dong. Kamu buang sampah sembarangan kena aku, kena orang. Ya, Kan di emang- depan ada tempat sampah. Ya, kalau kamu ya minta maaf, tapi kalau main buang sampah sembarang kenapa emangnya? Ya, nggak bisa Maknya gitu apa dong. tampaknya? Gimana sih kamu? Iya. Kamu- Ini ya dari jurnal yang aku baca, sampah plastik itu dapat mencemari lingkungan. Kenapa? Karena sampah plastik itu bakal berakhir di laut, yang dimana dapat mengancam kehidupan biota laut. Terus plastik yang terdekomposisi bakalan menjadi mikroplastik yang akan diserap oleh air dan mencemari air tanah. Kemarin tuh, Jadi gitu. Nah, ini kan bagus. makanya jangan buang jarang lagi. Kenapa nggak dibakar aja kayak gini tuh? Justru kalau pembakaran itu dapat menghasilkan emisi gas yang beracun, ya nggak? Iya kan? Gimana sih? Oh, berarti banyak polusi nanti ya? Ya iyalah. Terus ya. Tidur ya kamu ya? Jadi kan Jakarta tuh banyak polusi. Gimana guys, gimana nih jadinya, mau yang jadi hiasan dinding apa ekobrik? Tapi kalau saranku sih ekobrik sih,
Soalnya jarang ditemuin orang-orang juga kan. Apa mau dibikin hiasan dinding? Kan kayaknya tuh bagus tuh, kayak estetik gitu jadinya. Aku sih ngikut ya, mau apa, mau ekobrik juga boleh, hiasan dinding juga boleh sih. Terserah deh, terserah. Aku ngikut kalian aja deh. Ekobrik tuh apaan sih? Nah, sekarang gue jelasin nih guys, apa itu ekobrik. Yang masih bingung nih ekobrik nih. Jadi itu ekobrik itu sebenarnya kurang lebih itu kayak sampah, limbah-limbah sampah gitu kan yang udah nggak kepake. Kalau misalnya kayak misalnya contohnya tuh ya bungkus kopi, plastik, kertas yang udah nggak kepake, ya bisa banyak lah segala macam lah. Oh alah gitu. Terus itu nanti dikumpulin jadi satu yang banyak pokoknya, terus dimasukin ke botol sampai botolnya itu padat. Nah terus kita bikin banyak itu. Nah itu dari situ kita bisa bikin kerajinan dari bahan ekobrik itu guys. Tuh. Bisa. Dah yuk. Sekalian belajar juga buat tumbuhin rasa kesadaran kita terhadap lingkungan ya. Ya enggak ya? Ya nggak apa-apa sih, ekobrik kan kayaknya lebih bermanfaat dan butuh banyak sampah ya tuh, dan lebih kurangin gitu. Jadi ya kayaknya boleh sih aku. Ya udah mau kapan nih buatnya di rumah Felis? Besok pada bisa nggak? Aku bisa nih besok. Yaudahlah, gas-gas. Besok kita bikin di rumah Felis ya. Bye. Udah deh, nanti aku Sherlock aja ya di grup. Oke. Ada bapaknya nih. Ayo langsung buat aja kasih. Kita sebelum bikin ekobrik kita doa dulu yuk. Yuk. Boleh. Doa sesuai dengan pertanyaan masing-masing ya. Iya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan membuat ekobrik, kiranya Engkau berkati Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan, berkati aktivitas kami pada hari ini. Berkati kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembuatan ekobrik kami, ya Yesus. Tuhan, kiranya Engkau selalu membimbing kami dalam pembuatan ekobrik ini, supaya pembuatan ekobrik ini berjalan dengan lancar Tuhan. Haleluya, amin. ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dalam pembuatan ekobrik ini agar dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam pembuatan ekobrik ini supaya apa yang kami kerjakan bisa bermanfaat dan berguna bagi lingkungan sekitar kami. Amin. Ya Tuhan, kiranya memberkati kami dari awal pembuatan ekobrik hingga akhir pembuatan ekobrik. Kiranya Engkau selalu melindungi dan menyertai kami selalu. Amin. 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 Ngumpulin sampah ini buat apaan sih? Kita mau buat apa gitu loh? Ya kan sekarang udah dikasih tahu. Iya. Ini loh, kita buat ekobrik nih loh, kayak gini loh. Oh iya. Kamu perhatiin gak sih? Lebih bermanfaat nih ya. Ya ini manfaatnya banyak, bisa buat bikin kursi. Buat tembok juga bisa tuh. Iya. Kita mulai bikin ini pembuatannya. Boleh deh, ayo langsung aja guys. Kita jual dari sini. Gambar-gambar di komunitas kita coba dulu di sosial media, siapa mau bikin poster. Nado kan pronya. Ya, benar. Terus kita buat iklan juga masih guys, biar banyak orang yang tahu juga. Kita harus buat penemuan. Ya, ini kita upload di sosial media. Btw ini harganya kita mau berapa nih? Nah, berapa ini nih? Gimana tuh? Harganya? Kan udah
PP nih. PP ya. Ya, ya, bensin. Ya bensinnya juga hitung lah ya. Ya, mana? Ya, kali kita hitung aja. Oke, PP-nya. Nah, ini mau kita kasih berapa nih masing-masing? 3.000 atau 2.000? 2.000 kali. 10.000 aja. Enggak ada. Oke. Kan sampahnya nggak perlu dihitung kan? Apa aja nih orang kita ngomong ini? Iya. Yaudah, berarti besok kita bikin iklan ya. Oke, aku dijawab. Guys, nih tadi habis buat Gimana tuh? kurang posternya nih. Nggak kelihatan. Ini. Oh, itu poster yang kamu buat. Udah kayak ada yang kurang gitu. Iya, ini tulisannya diganti nggak sih? Iya, nggak kelihatan. Iya. Pak gede nggak sih kamu? Atau nanti di sharing aja kali ya? Ada sharing aja. Iya. Sharing. Yes. Itu aku sharing ya. Iya. Kak No. Oke, terima kasih. Enggak. Aku di botol, aku di plastik. Nah, iki lho sing jenenge ekopot. Pot tanaman sing ramah lingkungan. Awet, murah, lan harganya terjangkau. Harganya mulai saka 35.000 wae. Yuk, gedang dituku. Nandorijo saka Ekobri. Hey guys, but we sold our sales money. Are we really just gonna save it in bank? Nah, I think we start to invest either in a gold of stock. We could get more profit. From some economists I read, both stock and gold have their own pros and cons. I think we should think about it carefully. I'm prefer in stocks because stocks give higher profit in the long run compared to gold. Yeah, I agree with Vanessa because if the company grows, the stock's price can go up. Plus, stocks are easy to sell. But I think gold is more safer than money because in economics there's a stock price. Stock price can go up and down a lot. So I think gold is more safer than True, that's why investing in stocks needs knowledge and patience. So we don't make a bad decisions. exactly because I see journals that prove that gold can protecting our money. Yeah, you know that gold is usually doesn't fall too much, especially when the economy is uncertain. Yeah, but gold doesn't give as much profit as stocks, right? Yeah, that's true. And gold doesn't give regular income like stock profit. So stock give bigger a profit, but the risk also bigger. Well, gold is safer, but the money grows more slowly. If our goal is to grow the money in the long term, I prefer stock is better. But if we want to keep money safe, better we choose gold. So what would we choose then? Hey Rian, you've been quiet. What do you think? Honestly, from the based on your journal and your discussion, in the best is split the investment. Huh? What do you mean by that? We invest some of the money in stocks to earn profit, and the rest in the gold to keep it safe. This way, the risk is lower, but we still have a chance to make profit. So our sales money will be safe and grow, right? Yes, that sounds good. That's great. Yeah. That's right. Okay.